Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di Teman Cerita Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan salah satu kerajaan tertua yang ditemukan di Indonesia. Kerajaan bercorak Hindu ini diperkirakan berdiri pada abad ke-5 atau sekitar tahun 400 Masehi. Dan sekedar info teman-teman bahwa kerajaan Kutai Martadipura berbeda dengan kerajaan Kutai Kertanegara. Karena kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu, sedangkan kerajaan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan Islam. Kepada teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Bicara soal perkembangan kerajaan Kutai, tidak terlepas dari sosok seorang raja yang bernama Mulawarman. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Masa awal berdiri berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia ini juga tidak terlepas dari pengaruh India. Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama juga menerima banyak pengaruh dari negara tersebut melalui hubungan dagang. Meski tak terletak di jalur perdagangan internasional, kerajaan Kutai diketahui memiliki hubungan dagang yang erat dengan India. Hubungan tersebut diperkirakan sudah terjalin sejak lama. Terdapat beragam teori mengenai bagaimana ajaran Hindu masuk ke tanah air. Salah satunya menyatakan bahwa ajaran agama tersebut dibawa oleh kaum Waisya yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Menurut teori tersebut, para pedagang dari India berlayar hingga ke Indonesia. Melalui interaksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan ajaran Hindu. Sebelum kerajaan Kutai didirikan, masyarakat di wilayah itu diketahui menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Sebagai informasi, animisme adalah kepercayaan bahwa semua yang bergerak dianggap hidup dan memiliki roh yang baik atau buruk. Sementara itu, dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki kekuatan gaib. Kerajaan Kutai Martadipura pun ditata mengikuti pola pemerintahan di India. Pada masa itu, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai mampu menerima dan mengembangkan unsur-unsur kebudayaan dari luar. Di daerah sekitar tempat pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan merupakan letak Muara Kaman dahulu. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke Muara Kaman, sehingga baik untuk perdagangan. Inilah posisi yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk memahami perkembangan kerajaan Kutai itu, tentu memerlukan sumber sejarah yang dapat menjelaskannya. Sumber sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut Yupa, yaitu Yupa batu tertulis. Yupa juga sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Dengan melihat bentuk hurufnya, para ahli berpendapat bahwa Yupa dibuat sekitar abad ke-5. Hal menarik dalam prasasti itu adalah disebutkannya nama kakek Mulawarman yang bernama Kudungga. Kudungga berarti penguasa lokal yang setelah terkena pengaruh Hindu-Buddha, daerahnya berubah menjadi kerajaan. Walaupun sudah mendapat pengaruh Hindu-Buddha, namanya tetap Kudungga, berbeda dengan putranya yang bernama Aswawarman dan cucunya yang bernama Mulawarman. Oleh karena itu, yang terkenal sebagai Wamsakerta adalah Aswawarman. Satu di antara Yupa itu memberi informasi penting tentang silsilah Raja Mulawarman. Diterangkan bahwa Kudungga mempunyai putra bernama Aswawarman. Raja Aswawarman dikatakan seperti Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 anak, tetapi yang paling terkenal adalah Mulawarman.
Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga, pembesar kerajaan Campa, yang belum menganut agama Hindu. Kudungga kemudian menurunkan tahtanya kepada Aswawarman, Mulawarman, sampai 27 generasi kerajaan Kutai. Raja-raja kerajaan Kutai yang pertama adalah Maharaja Kudungga Anumerta Dewawarman. Yang kedua, Maharaja Aswawarman. Yang ketiga, Maharaja Mulawarman Naladewa. Yang keempat adalah Maharaja Sri Aswawarman. Yang kelima, Maharaja Marawijaya Warman. Yang keenam, Maharaja Gajayana Warman. Yang ketujuh, Maharaja Tungga Warman. Yang kedelapan, Maharaja Jayanaga Warman. Yang kesembilan, Maharaja Nalasinga Warman. Yang kesepuluh, Maharaja Nala Parana Tungga. Yang kesebelas, Maharaja Gadingga Warman Dewa. Yang ke-12, Maharaja Indra Warman Dewa. Yang ke-13, Maharaja Sangga Warman Dewa. Yang ke-14, Maharaja Singa Wargala Warman Dewa. Yang ke-15, Maharaja Chandrawarman. Yang ke-16, Maharaja Prabu Mula Tunggadewa. Yang ke-17, Maharaja Nala Indra Dewa. Yang ke-18, Maharaja Indra Mulia Warman Dewa. Yang ke-19, Maharaja Sri Lanka Dewa. Yang ke-20, Maharaja Guna Parana Dewa. Yang ke-21, Maharaja Wijaya Warman. Yang ke-22, Maharaja Indra Mulia. Yang ke-23, Maharaja Sri Aji Dewa. Yang ke-24, Maharaja Mulia Putra Maharaja Nala Pandita. Yang ke-25, Maharaja Indra Paruta Dewa. Yang ke-26, Maharaja Dharma Setia. Dalam prasasti Yupa disebut nama Raja Kudungga yang pertama menduduki tahta kerajaan Kutai. Disebut pula bahwa Kudungga memiliki seorang anak bernama Aswawarman yang menjadi raja kedua Kutai. Aswawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya bernama Mulawarman yang akhirnya menjadi raja ketiga sekaligus raja kerajaan Kutai yang paling dikenal. Seperti diceritakan dalam Yupa, masa pemerintahan Raja Mulawarman inilah kerajaan Kutai mencapai masa keemasannya. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana. Selain itu, kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya yang sangat strategis. Kerajaan Kutai setelah Mulawarman tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai Martadipura kemudian runtuh setelah penaklukan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam pada tahun 1635 Masehi. Raja terakhir kerajaan Kutai yaitu Maharaja Dharma Setia gugur di tangan Pangeran Sinum Panji Mendapa dari Kesultanan Kutai. Sejak itu, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai Martadipura berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan kerajaan Kutai yang paling penting adalah 7 buah prasasti Yupa yang dibuat sekitar tahun 350-400 Masehi. Semua prasastinya ditulis menggunakan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Adapun isi ke-7 prasasti kerajaan Kutai antara lain berisi tentang silsilah dan sebagai tempat sedekah serta macam-macam aspek kebudayaan.